Shalom Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mulai ibadah KPA hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, kami sudah bisa bertemu kembali dalam KPA online. Tuhan berkati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan, biar kami mengerti apa yang Kau ingin sampaikan, dan biar kami memahami dan kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah mendengar, siap dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini KPA online akan kita mempelajari satu pelajaran yang kedua dari Raja Hizkia, yaitu tentang doa Hizkia. Dengan subtema disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Ayat hari ini kita ambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 yang sampai ke 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhlah pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia berkata kepada Yesaya, "Apa yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang ini 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. KPA online hari ini membahas tentang Raja Hizkia. Di bagian pertama bicara tentang perbaikan dimulai dari hubungan kita dengan Allah, di mana perbaikan kehidupan kita yang jauh dari Allah dimulai dari memperbaiki hubungan kita dengan Allah seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika ia menaik menjadi raja menggantikan ayahnya. Bagian yang kedua adalah tentang doa Hizkia, raja yang berdoa dan doanya didengar oleh Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 37, Raja Hizkia berdoa ketika mendengar Sanherib Raja Asyur akan menghancurkan kerajaan Yehuda. Dan Tuhan mendengarkan doa Hizkia serta memukul kalah tentara Asyur sehingga Sanherib rajanya kemudian pulang ke negerinya. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepadanya agar Hizkia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya karena Hizkia tidak akan sembuh dan segera mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, maka Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Dan segera setelah Hizkia berdoa, maka Tuhan berfirman kepada Yesaya yang pada saat itu belum lagi keluar dari pelataran tengah. Nabi Yesaya kemudian menghadap Raja Hizkia dan menyampaikan bahwa doanya dijawab oleh Tuhan dan akan diberikan usia 15 tahun lagi serta dilepaskan dari Raja Asyur. Seringkali orang mendengar tentang doa-doa terkenal seperti doa Hana, doa yang meminta anak, dan Tuhan mendengarkan doa Hana sehingga diberikan Samuel. Ada pula doa Yabes yang meminta berkat tentang ketika kehidupannya dianggap sebagai kehidupan yang berat dan kehidupan yang dikutuk sebagai kehidupan yang sengsara. Di sekolah minggu, doa Raja Hizkia ini sering kita
didengar dan diceritakan sebagai doa yang menyembuhkan. Dan pada saat dewasa, cerita tentang Raja Hizkia yang berdoa agar disembuhkan masih kita ingat dengan baik. Meski ikoniknya yaitu Raja Hizkia adalah doa meminta kesembuhan. Namun ketika kita memperhatikan jalan cerita Raja Hizkia, maka kita menemukan bahwa Raja Hizkia merupakan raja yang suka berdoa kepada Allah, terutama ketika ia menghadapi kesulitan dan ketakutan. Seperti Raja Daud pendahulunya yang menunjukkan kehidupan doa adalah kebiasaan yang dijalani, meski dia adalah seorang raja sekalipun. Dan ketika dia sakit, dia sadar dia bukan siapa-siapa. Dan kemudian berbalik merendahkan diri untuk berdoa memohon belas kasihan Allah. Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia. Tuhan menjawab doanya bahkan sebelum Nabi Yesaya meninggalkan istana raja. Bukan sekedar disembuhkan, bahkan Raja Hizkia dipulihkan dan diberkati dengan melimpah. Raja Hizkia mengajarkan kepada kita bahwa doa bukanlah sekedar kata-kata dan sekedar tentang permintaan akan kebutuhan semata. Melainkan doa merupakan inti dari kerendahan hati serta ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, bicara tentang kerendahan hati merupakan sesuatu yang sulit bagi seorang raja yang memiliki pendahulu sebelumnya yang tidak takut kepada Allah. Bahkan melakukan sesuatu yang jahat di mata Allah. Posisinya sebagai orang nomor satu di kerajaan itu membuat kekuasaannya absolut di tangannya. Tapi dia tidak lupa akan siapa penciptanya. Raja Hizkia mengetahui dengan pasti siapa yang membuat bangsa ini keluar dari Mesir dan siapa yang membuat raja-raja pendahulunya mampu membangun kejayaan bagi kerajaan Yehuda dan Israel. Dan dari pengetahuan itulah kemudian dia menjadi raja yang takut akan Allah dan menggantungkan sepenuhnya kehidupannya pada Allah, dan Allah melindungi dan memberkati Raja Hizkia dan kerajaan Yehuda. Kerendahan hati merupakan kunci hubungan kita dengan Allah. Tuhan membenci kesombongan dan keangkuhan diri. Dalam 2 Tawarik 32 ayat 26 berkata, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ketika kesombongan menghinggapi kehidupan Raja Hizkia, maka Tuhan meninggalkannya dan membiarkan Raja Hizkia menghadapi sendiri masalah hidupnya. Namun ketika ia berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dan memulihkan, bahkan memberkatinya berkelipat-lipat. Kesombongan seringkali menguasai kehidupan kita ketika kita merasa mendapatkan banyak harta atau posisi yang tinggi, posisi yang bergengsi, kemampuan finansial yang kuat. Seringkali kesombongan ini tidak kita sadari sampai kemudian kita melihat masalah-masalah yang ada tidak lagi mampu kita tangani dengan baik. Kesombongan menjadi jalan masuk dosa, karena kita kemudian digelapkan mata kita dari setiap kesalahan. Padahal apa yang kita dapatkan dimulai dari berkat Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan itu adalah semua jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mata kita digelapkan oleh dosa, sehingga kita tidak melihat itu dan kita menjadi seorang yang tegar tengkuk. Karena itu, ketika apa yang kita banggakan mulai mengalami masalah yang berat dan tidak tertangani, kita mulai panik dan berpikir tentang apa yang salah, apa yang sebenarnya terjadi. Dan sedihnya, kesalahan itu kita tidak sadari sebenarnya dari dalam diri kita sendiri. Mengapa? Karena kesombongan membutakan kita. Karena itu jika saat ini kita menghadapi masalah yang berat, sakit, penyakit, dan kesusahan, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Datanglah dalam ketulusan untuk meminta ampunan seperti Raja Hizkia yang berdoa meminta ampunan dari Tuhan. Tuhan mendengarkan doa yang dipanjatkan dalam kerendahan hati dan ketulusan. Bukan doa formalitas dan bukan doa yang mengunggulkan kesalehan hidup, melainkan doa yang seperti pemungut cukai yang berdoa dengan hancur hati karena merasa tak layak di hadapan Allah. Berdoalah dengan memulai dari pengakuan dosa-dosa kita dan ketidakmampuan kita dalam kehidupan. Berdoalah untuk memulai pengampunan dosa kita dan berdoa untuk meminta penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan orang lain, ataupun mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan Tuhan adalah bentuk iman kita, dan iman kita akan
dibangun dan bertumbuh dalam perbuatan iman kita, bukan sekedar kata-kata saja. Hal yang kedua yang kita pelajari dari doa Hizkia adalah tentang ketaatan. Mengenai ketaatan, 2019 merupakan satu tema besar saya dalam khotbah sepanjang tahun. Ketaatan merupakan bentuk kita hidup dalam Tuhan sepenuhnya. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Allah, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Kalimat tersebut menunjukkan ketaatan Raja Hizkia, dan ketika kita menilai Raja Hizkia merupakan raja yang taat, itu karena kita melihat bagaimana kehidupan Raja Hizkia yang menggantungkan hidupnya di dalam Tuhan. Ketaatan bicara tentang percaya, setia, dan kerendahan hati. Secara sederhana, penggambaran taat sama seperti seorang penumpang yang taat dengan aturan di kendaraan umum. Penumpang akan ikut aturan dan tidak ikut campur dalam urusan mengemudi kendaraan. Mereka mempercayakan penuh hidupnya dan tujuannya kepada sopir yang mengemudikan kendaraan, tanpa perlu meminta sopir tersebut memperagakan keahlian terlebih dahulu dan SIM mereka. Pokoknya tinggal duduk dan menikmati perjalanan. Secara sederhana, analoginya demikian. Namun secara kenyataannya, tentu tidaklah sesederhana itu dengan kehidupan kita. Ketaatan merupakan komitmen yang kita pegang meskipun kehidupan kita tidak mendukung kita untuk taat. Dan itulah ujian akan ketaatan kita. Sangat sulit untuk taat kepada Tuhan dalam kehidupan di mana kesempatan mengambil keuntungan paling besar didapat dari jalan kejahatan dan kecurangan. Ketaatan yang kita buat, yang kita lakukan malah menjadi aneh dan asing bagi orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, ketaatan kita terhadap firman Tuhan bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Seperti Raja Hizkia yang memilih itu tetap hidup benar di hadapan Allah, tidak seperti kehidupan raja-raja pendahulunya. Konsekuensinya tentunya ada. Raja Hizkia harus menghancurkan berhala-hal dan bukit pengorbanan yang sudah lama dipakai bangsa Yahudi untuk menyembah berhala. Dan hal tersebut, hal menghancurkan berhala, dilakukan oleh Raja Hizkia. Ketaatan merupakan bentuk kehidupan pertobatan kita. Mau tidak mau, ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, maka kita wajib hidup taat dalam firman Tuhan. Dan hal tersebut seperti memasang kuk yang dipakai oleh Yesus. Kuk tersebut bukan menjadi beban, melainkan menjadi arah dalam kehidupan kita. Yesus memasangkan kuk yang sebelumnya dia pakai, menjadi kuk bagi kita, di mana kita menjadi ingat bahwa ada penyertaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Arah di mana Tuhan bisa mengarahkan kehidupan kita dengan kuk yang ada dipasang di pundak kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Jika kita ingin sembuh dan dipulihkan, maka berbaliklah dari jalan yang salah menuju jalan Tuhan. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari Bapak Ibu semua, di akhir sesi kedua pelajaran dari Raja Hizkia, kita menjadi pribadi yang hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan, agar doa kita didengar oleh Allah, dan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua di setiap pergumulan kita. Dan Tuhan akan menjawab doa kita. Dia akan memberikan kesembuhan, pemulihan, bahkan Dia akan memberkati kita seumur hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Engkau telah mengajarkan kami agar kami memiliki kemampuan untuk berdoa seperti Raja Hizkia yang berdoa kepada Engkau dan Engkau menjawab, Engkau memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati Hizkia. Demikian pula Tuhan, biarlah doa yang sama yang kami naikkan dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan kami kepada Engkau menjadi doa yang Engkau jawab. Engkau menyembuhkan kami, memulihkan kami, bahkan Engkau memberkati kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami yang menghadapi kesedihan,
Kami mengalami tekanan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati apa yang menjadi ladang kami, penghasilan kami. Engkau memberkati tempat sekolah kami, memberkati seluruh keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.